Halo, assalamualaikum, salam sehat. Apa sebabnya nggak bisa makan tepat waktu? Ya, karena susah. Ada beberapa orang, bahkan mungkin banyak ya saya lihat, punya kinerja yang bikin dia nggak bisa makan tepat waktu. Kinerja dia itu, the show must go on. Jadi, mantengin kerjaan terus, kalau belum beres nggak bisa makan atau melakukan hal yang lain. Itu manteng dulu, beres dulu, baru bisa makan. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, kinerja yang seperti itu tuh bagus. Di dalamnya ada loyalitas ya. Itu ngutamain kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Ngutamain loyalitas. Terus struggle, dia punya perjuangan untuk membuat pekerjaan itu beres pada waktunya. Itu bagus kan gitu. Cuman akan ada efeknya. Begitu itu selesai, terus makan. Itu ada pergolakan di dalam lambung. Lambung itu pasti udah ngasih sinyal, jam-jam tertentu dia ngasih sinyal, perutnya bunyi, ngasih tahu, kasih makan saya, kasih makan saya. Cuman kan kita ignore karena sistem kinerja kita yang seperti itu gitu. Begitu kita makan ngelewatin waktu yang seharusnya, itu lambung tuh udah tidak dalam posisi bersedia untuk mencerna. Jadi begitu dikasih dalam jumlah banyak sekaligus, pasti kita makannya pun dalam keadaan lapar kan. Jadi cepat, nafsu, emosi gitu. Nah itu tuh bikin kita nggak terkendali makannya. Itu bagi lambung itu dikasih makanan yang seketika banyak, tidak lunak juga karena tidak dikunyah lama, itu membuat dia harus bekerja keras. Itu akan tambah memperparah lambung, apalagi untuk kita yang sudah punya sakit lambung, lambungnya udah kronis, sudah bisa berpotensi ke arah GERD. Jadi intinya memang apa yang tidak seharusnya itu memang akan ada efeknya. Kalau polanya gitu terus, ya efeknya akan gitu terus gitu. Jadi memang untuk orang yang punya sistem kinerja seperti ini, the show must go on. Itu akan aneh kalau melihat ada orang yang bisa makan tepat waktu. Jadi kalau misalnya nih, ya saya contohnya, ketika saya lagi kerja ngelihat teman saya kok makan, gimana sih kamu, ini kerjaan belum beres kok udah makan sih. Nah itu sebenarnya yang salah itu kita. Dan yang benar itu dia. Tapi itu terasa, loh kenapa sih, harusnya kan beres dulu baru makan gitu. Nah sebenarnya dia itu benar, karena dia itu di dalam segala kesibukannya dia ngerti metabolisme tubuhnya, di mana tubuhnya sudah memberi sinyal ya dia harus makan. Jadi tidak ada potensi ke arah sakit lambung orang-orang yang seperti itu. Nah apakah bisa orang-orang yang punya kinerja the show must go on itu berpindah? Memang tidak menutup kemungkinan untuk itu bisa, asal kemauannya, tekadnya kuat gitu. Nah saya nih mencoba untuk merubah kebiasaan itu wow susah banget ya. Pertamanya itu kayak misalnya nih, saya lagi kerja, ini udah jam waktunya makan, jadi saya tahu nih saya harus berhenti, tapi kayaknya aduh berat banget deh, ini lagi hot-hotnya nih ngerjain ini, jadi tapi harus berhenti. Akhirnya saya memaksakan diri untuk mengambil piring, ngambil nasi itu dengan sangat tidak nafsu. Jadi ngambil sayurnya terus mulai makan. Itu begitu nyuapnya itu waduh terasa berat sekali, tapi saya terus menerus mengkreativitaskan di bagian itu supaya saya mau makan di waktu yang tepat. Jadi saya makan satu suap kerjain, jadi saya harus makan tepat waktu, tapi nggak bisa ninggalin itu juga gitu. Jadi akhirnya selama 1 bulanan itu saya coba makan dengan pola seperti itu, sambil gitu ya. Cuman supaya badannya tahu, ngerti bahwa di jam itu memang ditepati makannya, bahwa di jam itu memang harus makan. Jadi sudah saya tepati kewajiban itu. Nah akhirnya di bulan-bulan berikutnya saya sudah bisa makan tepat pada waktunya di meja makan tanpa harus mengerjakan apapun gitu. Ya memang perjuangan seperti itu tuh pasti akan ada pasang surutnya. Ketika kita sudah sukses bisa mendobrak hal itu, nanti turun lagi, kembali ke kebiasaan lama, naik lagi, dobrak lagi, turun lagi, seperti itu. Nah itu artinya butuh tekad yang kuat dan konsistensi. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.